Terima kasih kami ucapkan kepada moderator kita, Rinda Lim, juga pastinya ada Bapak David Christian, ada Bapak Muhammad Bijaksana June Rosano, dan juga Mas Rafa Jafar. Limbah yang tentunya ini menjadi masalah dalam dunia ini sudah sampai tahap kritis. Dan dengan memperhatikan isu lingkungan, ternyata kita nih bisa mencegah terjadinya timbunan sampah yang ada di dunia ini. Ini merupakan sebuah solusi yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh ketiga speakers kita, bahwa ternyata kita juga bisa ikut berkontribusi dengan setidaknya mengurangi limbah yang ada di sekitar kita. Ini adalah sebuah gerakan nyata yang sangat bisa membantu bumi kita ini. Semoga sesi Living Without Waste yang baru aja kita saksikan tadi bisa mendorong kita untuk lebih tergerak lagi melestarikan lingkungan kita ya. Sesi DNA Digitalks kali ini sangat menarik nih karena akan membahas seputar wanita di industri teknologi. Wah, ini terdengar sangat seksi sekali ya. Telah hadir bersama kita adalah Alamanda Shantika, ini adalah founder dan juga presiden direktur Binar Academy, serta ada Jena Willis selaku Vice President Society of Women Engineer Affiliate Jakarta, yang mana sesi ini akan dipandu oleh Phoebe Caroline sebagai moderator. Kini mari kita saksikan sesi Women in Tech. Selamat siang pemirsa di rumah, apa kabarnya semuanya? Tentunya semoga kita semua dalam kondisi baik ya. Selamat datang di DNA Digitalk, sebuah rangkaian acara Grand Opening Disrupto Digital Hub. Nah, sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Phoebe Caroline dan saya akan memandu sesi kali ini yang berjudul Women in Tech. Ini temanya sangat-sangat menarik dan nanti kita akan ngobrol lagi, tapi sebelum kita mulai sesinya, sebagai informasi, Disrupto Digital Hub merupakan sebuah multi-purpose venue yang berlokasi di The Breeze BSD City. Nah, akan menjadi epicentrum inovasi dengan menghadirkan pameran seni multimedia serta program talk show dan workshop rutin. Dipersembahkan oleh Disrupto dan Sinar Maslen, Disrupto Digital Hub hadir untuk mewujudkan visi misi kampanye Digital Hub Next Action atau DNA dalam mendukung perkembangan ekonomi digital dan ekonomi kreatif di Indonesia. Nah, kita akan mulai, aku nggak sabar banget untuk memperkenalkan speaker kita pada hari ini, karena seperti yang kita tahu, industri teknologi saat ini kan masih didominasi oleh para pria ya. Nah, kenapa demikian? Lalu mengapa peran perempuan itu sangat penting gitu nowadays di dalam dunia teknologi? Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang, kita akan bahas bersama. Bersama kita saat ini sudah ada Mbak Alamanda Shantika yang merupakan Presiden Director dari Binar Academy. Nah, Binar Academy itu apa sih? Binar Academy merupakan perusahaan yang bergerak di bidang edutech. Nah, berkaitan sama tema kita pada hari ini, Women in Tech. Tapi selain itu ternyata Mbak Ala juga merupakan Komisaris Independen Mandiri Capital Indonesia dan juga anggota Komite Teknologi Rumah Sakit Hermina. Nah, pembicara kita yang kedua nggak kalah keren, ada Mbak Jena Willis yang merupakan Vice President dari Society of Women Engineer Affiliate. Kalau nanti di depan aku akan banyak menyebutkan SWE, nah itu Society of Women Engineer Affiliate Jakarta, yang merupakan komunitas non-profit yang dibuat khusus untuk menaungi para perempuan muda yang ingin mengembangkan kemampuan di dunia teknologi. Ini luar biasa banget nih. Tapi selain itu tentunya Mbak Jena Willis juga merupakan Financial Director of Now Willis Auto Service Center. Wah, ini pembicara kita pada hari ini kurang keren apa gitu ya. Aku udah nggak sabar, langsung aja kita sapa bersama. Halo, selamat siang, apa kabar Mbak Alamanda dan Mbak Jane? Halo, baik-baik Mbak Phoebe. Hai Mbak Jane.
Halo, selamat siang Halo. semua. Wah, ini kita all women club today ya. Kita ini kalau misalnya diadakan beberapa tahun lalu, mungkin 10-15 tahun lalu, mungkin hanya sebatas angan-angan gitu ya, tiga wanita berbicara tentang tech, apalagi backgroundnya mbak-mbak sekalian ini bukan cuman apa, tidak apa ya bahasanya ya, ini merupakan posisi yang tidak lazim diduduki oleh para wanita sebetulnya, makanya membuat kalian tuh spesial dan kemudian diundang untuk sharing sama pemirsa di rumah pada hari ini. Nah, kita mulai ya Mbak ya. Tadi di awal aku sempat mention sedikit bahwa dunia teknologi itu masih didominasi oleh pria. Bahkan kemarin ketika aku research, ketika aku baca-baca juga, ternyata walaupun sudah kurang lebih 25 tahun kita punya usaha gitu ya, kita berusaha untuk mendorong partisipasi wanita, tapi tetap ini merupakan industri yang sangat didominasi oleh pria. Ini boleh nggak aku minta pendapatnya mungkin dari Mbak Ala dulu, kenapa sih dunia teknologi ini kok masih didominasi oleh pria? Iya, thank you Mbak Vivi. Halo teman-teman semuanya di rumah. Jadi mungkin sedikit pendapatku ya, sebenarnya mungkin karena teknologi ini kelihatannya adalah sesuatu yang maskulin gitu kan. Semua hal-hal yang berbau teknis biasanya sangat maskulin gitu. Jadi memang dulu itu kebanyakan mungkin pria gitu. Tapi aku sangat melihat ini kok perkembangan yang sangat sangat baik banget ya. Contohnya di Binar kan memang kita education tech yang fokus untuk menghasilkan talenta-talenta digital. Dan dari angka yang kita punya itu di tahun 2017 memang partisipannya student kita itu cuma 10% wanitanya, tapi di tahun ini kita udah ada 40% wanitanya. Udah hampir sama yang laki-laki gitu. Jadi kita nggak takut sih sebenarnya, karena mungkin zaman dulu itu hanya stereotype yang berkembang gitu, makanya sekarang bagaimana sih kita terus untuk bisa menghilangkan stereotype ini. Menurutku salah satu caranya adalah dengan terus menaikkan role model yang ada di industri teknologi. Mungkin kayak dulu belum banyak contohnya, tapi sekarang udah banyak banget contohnya gitu ya. Dan kita juga sempat ngadain survei juga ke student-student kita yang wanita gitu. Kita tanya, kenapa sih kalian join di Binar gitu. Padahal kita juga nggak pernah punya spesifik program untuk wanita aja gitu ya. Tapi kita benar-benar buka buat semuanya, dan survei itu mengatakan bahwa mereka join karena mereka melihat again udah banyak banget role model yang ada di dunia teknologi, dan mereka bilang, oh mereka aja bisa. Contohnya kayak mereka bilang kayak, oh Mbak Ala aja bisa, masa aku nggak bisa gitu kan. Jadi itu sih aku sangat-sangat antusias dan optimis ya akan hal-hal tersebut gitu. I love your optimism. Jadi sebenarnya tech should know no gender gitu ya. Yang namanya industri teknologi itu harusnya tidak mengenal yang namanya gender gitu. Mau pria, mau wanita. Dan memang ngomong-ngomong gender itu berkaitan sama stereotype gitu. Aku pengen nanya nih untuk Mbak Jane. Karena Mbak Jane ini kan membuat komunitas non-profit khusus untuk menaungi para perempuan muda yang ingin mengembangkan kemampuan di dunia teknologi khusus loh. Pemirsa, kenapa? Maksudnya, apakah ada hubungannya dengan stereotip wanita dalam industri tech yang terkesan maskulin sehingga Mbak Jane berinisiasi untuk membuat komunitas yang khusus menaungi para perempuan nih Mbak Jane? Iya, jadi sebetulnya komunitas kita ini, kami ini sebetulnya headquarter-nya dari Amerika Serikat, dan mereka itu terbentuk tahun 1950. Makanya namanya Society of Women Engineers, karena waktu itu tahun 50-an ya, yang berhubungan dengan teknologi itu kebanyakan di bidang engineering. Yes. Memang dan saat itu wanita sangat sedikit ya di bidang engineering, sampai sekarang pun sebetulnya partisipasi wanita di bidang engineering itu sedikit, karena engineering itu kan ada yang industrial engineering, teknik mesin, teknik penerbangan, ya teknik sipil, terutama di beberapa area seperti teknik mesin itu masih sedikit sekali gitu. Jadi beberapa member kita yang kita kumpulkan itu nggak hanya untuk anak kecil ya, jadi kita tidak hanya menarik yang muda-muda, tapi kita juga menaungi perempuan-perempuan yang sudah ada di dunia engineering untuk saling networking, saling sharing, karena kan
mungkin mereka itu sendirian kerja, seperti salah satu member kita, dia dulu dia geology engineer dan kerjanya itu di pengeboran minyak lepas gitu, yang sendirian, ya perempuan sendiri kelilingin, lalu dia harus berhenti karena dia berkeluarga, punya anak, jadi nggak mungkin dia berbulan-bulan di laut lepas gitu Laut kan. ya. Ya, jadi dengan itu dia harus ganti profesi dia, dan itu dia memberikan sharing, kepada yang muda-muda yang mengalami itu. Jadi komunitas kita juga banyak networkingnya untuk sharing seperti itu. I see. Ini ada latar belakang yang cukup menarik. Aku nggak tahu nih pemirsa di rumah, terutama para perempuan gitu, suka baca nggak sih? Seneng nggak sih baca-baca tentang sejarah gitu? Kalau misalnya seneng, kalian tahu apalagi pergerakan feminisme gitu ya, yang menuntut kesetaraan gender di tahun 1950 itu, jangan disamain sama sekarang deh. Ya bacanya beda banget lah sama sekarang gitu. Dan ini wow, ini keren banget. Dan tadi ngomong-ngomong tentang pekerjaan-pekerjaan gitu yang sebenarnya terkesan sangat maskulin, tapi ternyata bisa juga ya dijalankan oleh perempuan dan juga berhasil di bidang seperti itu. Nah, ini membawa saya kepada pertanyaan yang selanjutnya. Kalau dari, kan Mbak Ala dan Mbak Jane dua-duanya di lapangan gitu ya, tahu keadaan di lapangan. Seperti apa sih kondisinya sekarang perempuan di industri teknologi itu seperti apa? Apakah banyak? Tadi sebenarnya Mbak Ala udah cerita sedikit gitu ya, 40% bahkan udah wanita dan pada excited gitu. Tapi mungkin aku dengar dari Mbak Jane lagi, seperti apa sih perempuan di industri tech saat ini nih, di tahun 2021? Kalau di dunia teknologi sekarang ini, untungnya ya teknologi itu lebih cenderung ke komputer ya. Dengan komputer itu wanita bisa bekerja dari rumah, bisa ini, jadi kesempatannya lebih open. Tapi kalau yang bukan di bidang komputer, seperti contohnya yang masih oil and gas gitu, masih yang itu memang masih sedikit jumlah wanitanya. Tapi sebetulnya ini sangat diperlukan untuk di dunia teknologi, karena bagaimanapun untuk semua perusahaan itu perlu visi atau persepsi dari yang latar belakang yang berbeda. Oke. Ya, karena misalnya satu perusahaan hanya semuanya dengan satu persepsi, jadi perusahaan itu tidak membuka dirinya untuk padahal kita di dunia ini kan kliennya semuanya customer jenis yang dibutuhkan itu banyak. Jadi dengan banyaknya, ya dengan background yang berbeda, pastinya lebih masukannya itu lebih banyak. Jadi perusahaan itu akan berkembang. Ini menarik ya, tadi ketika Mbak Jane bilang butuh point of view dari latar belakang yang berbeda, apalagi sekarang semuanya tuh semakin progresif, yang namanya company bener banget butuh point of view dari orang-orang dengan latar belakang yang beragam, karena customer-nya juga beragam, dan kita udah harus menyesuaikan itu luar biasa banget. Ini merupakan topik yang sangat berat sebenarnya, tapi dibungkus dengan sangat ringan, luar biasa. Nah, aku pengen nanya nih ke Mbak Ala, menurut Mbak, apakah kehadiran lebih banyak perempuan untuk industri teknologi, khususnya di Indonesia, itu penting? Ya, oke, aku jawab ya Mbak Phoebe. Ya. Itu penting banget sih, bener banget kata yang Mbak Jane bilang, bahwa karena memang secara apa ya, dari lahir kita memang punya hal-hal yang berbeda gitu kan ya, cara berpikir kita gitu. Mungkin kayak aku ngelihat ini based on my ini aja ya, experience aja ya gitu. Biasanya kan wanita lebih hati-hati, kemudian lebih care dengan timnya. Aku nggak bilang kayak cowok nggak care gitu ya, tapi kayak karena memang ada sisi keibuan di wanita, jadi mereka itu aku ngelihatnya lebih nurturing gitu ya, lebih kayak mau nurture lah gitu ya. Dan ini sangat kita perlukan banget gitu di dalam membentuk dinamika dari sebuah perusahaan gitu. Jadi kadang-kadang kayak cowoknya ambisius banget gitu, karena ini ada wanita-wanita yang lebih berpikir lebih ngerem lah gitu ya, kurang lebihnya gitu. Tapi kita juga, aku selalu di saat aku ngomongin
tentang kita butuh wanita, tapi bukan berarti juga kayak di satu perusahaan semuanya wanita gitu ya. Again, karena yang namanya yang mau kita bicarakan adalah equality, dan kita butuh dua hal ini gitu. Jadi akhirnya balance gitu. Jadi bukan yang kayak oh semuanya wanita harus masuk ke dalam situ yang isinya semuanya wanita akhirnya gitu. Tapi akhirnya balance gitu. Jadi itu sih yang aku lihat ya. Dan again, tadi mungkin juga menanggapi yang Mbak Jane bilang, benar banget, kayak dunia teknologi sekarang tuh mungkin udah nggak yang harus benar-benar di site yang ngebor gitu kan ya. Kayak kita di teknologi, di orang-orang yang di belakang pembuatan aplikasi itu kan, kita kan duduknya kan di ruangan ber-AC kayak gini gitu ya. Terus kayak di depan komputer gitu. Jadi itu bukan hal yang mengerikan seharusnya untuk wanita. Cuman again, ya tadi karena stereotipnya, oh teknis nih kayak dunia coding, dunia programming nih dunianya cowok banget. Jadi makanya mungkin agak-agak mengerikan gitu. Padahal kayak enggak kok, kita enak kok tempat kerjanya gitu. Kita di depan komputer doang gitu. Jadi itu sih mungkin sedikit dari aku. Berarti sebenarnya di satu sisi kita juga perlu break the stigma gitu ya, karena mungkin bahkan cewek-cewek sendiri nih yang takut atau terintimidasi duluan untuk terjun ke dunia tech, karena mungkin di bayangannya itu mesti yang sangat-sangat bukan gue banget gitu, padahal sebenarnya look at our speakers here gitu loh, kayak mereka bisa bertestimoni di sini bahwa ini adalah industri yang sangat aman dan juga sangat memungkinkan gitu untuk kita berkarir di dunia ini sebagai perempuan, seperti itu. Nah, aku sekarang pengen ngobrol sama Mbak Ala secara spesifik gitu ya. Terus nanti setelah itu aku akan ngobrol sama Mbak Jane secara spesifik. Yang pertama, pertanyaan aku buat Mbak Ala adalah lebih ke pengen dengar ceritanya sih Mbak. Awalnya itu apa yang membuat Mbak tertarik untuk berkecimpung di dunia teknologi? Why? Oke, jadi aku pertama kali belajar coding, sebenarnya aku bukan cuma belajar coding ya, tapi aku belajar desain, aku belajar bikin musik juga di komputer gitu. Itu waktu internet baru banget masuk ke Indonesia, which is kayak aku waktu itu umur sekitar 12-13 tahun gitu. Dan jadi pas internet masuk, aku mulai buka-buka internet, dan waktu itu masih susah banget ya, punya internet tuh kayak privilege banget gitu buat kita-kita di Indonesia gitu. Dan jadi di saat itu pas aku buka-buka website, itu datang kayak curiosity aku gitu, kayak gimana ya cara bikin si website ini sampai aku bisa dapat informasi dari seluruh dunia gitu kan. Nah, bermulalah dari curiosity ini sebenarnya. Akhirnya aku mulai tuh belajar coding waktu umur sekitar 13-14 tahun. Dan waktu itu kayak jangan bayangin kayak sekarang kayak kalian tinggal buka YouTube terus cari belajar software engineer gitu. Dulu benar-benar di Gramedia aja cuma ada satu buku untuk bikin website gitu kan. Dan ya waktu itu akhirnya lagi ada sepupuku, kebetulan sepupuku tuh nggak banyak tinggal di Indonesia, kemudian ada satu yang dari London lagi datang ke Indonesia, lagi liburan, dialah yang ngajarin aku gitu, karena dia emang engineer juga gitu. Jadi mulai dari situlah aku benar-benar jarang banget sekolah, kerjanya bolos mulu dari kecil gitu, kayak I really hated school waktu itu gitu, tapi I love learning gitu. Aku seneng banget belajar sendiri di rumah, sampai aku bilang sama mamaku kayak, Ma, sekolah lagi libur gitu, padahal nggak lagi libur gitu kan. Demi aku bisa duduk di depan komputer. Waktu itu kayak komputer tuh bentuknya bukan laptop ya, masih yang desktop banget gitu kan. Laptop tuh belum ada zaman itu, kayak masih segelintir orang yang punya. Itu kayak obengnya aku buka, aku coba otak-atik satu persatu sampai part-part yang terkecil gitu, kayak motherboard aku lihat segala macem gitu. Dan buat aku tuh kayak lagi main gitu. Jadi aku nggak ngerasa itu tuh aku lagi belajar gitu. Nah makanya sebenarnya aku tuh terdorong banget bikin Binar tuh, kita di Binar tuh objektif utamanya adalah gimana sih cara membuat orang nih senang belajar gitu.
nggak kayak belajar itu sesuatu yang harus dipaksakan gitu. Makanya kayak sekarang pun kayak di Binar tuh banyak banget psikolognya karena Ya. karena kayak kita cracking the human brain gitu ya. Gimana bikin itu dia belajar tuh jadi menyenangkan gitu. Jadi itu awal mula aku masuk ke dunia teknologi ya sampai akhirnya pas aku mau kuliah itu, kemudian ini pertama kali aku menggunakan ilmu-ilmu yang aku pelajari itu papaku kena stroke yang kedua, akhirnya benar-benar ekonomi keluarga jatuh banget dan aku harus survive hidup gitu kan. Akhirnya kayak aku harus gimana caranya pokoknya dapat duit lah gitu ya untuk beli nasi dan pecel lele besok gitu. Untuk makan besok hari gitu. Kemudian ya udah akhirnya aku cari-carilah apa yang bisa aku lakuin sampai waktu itu aku gabung di salah satu forum di internet, forum fashion gitu karena aku juga suka fashion. Dan dari situ aku ketemu network, waktu itu teman-temanku yang di community fashion ini lagi pada bikin brand, akhirnya aku bikinin website lah buat mereka. Karena waktu itu again di Indonesia itu jarang banget yang bisa bikin e-commerce website gitu buat local brand gitu kan. Ya udah akhirnya itulah perusahaan pertama yang aku bikin. Itu pas aku umur 21 tahun dan ya udah akhirnya itu aku punya tim gitu kan. Aku juga masih kuliah juga waktu itu. Kemudian aku emang kuliahnya ngambil IT sama mathematics sama desain. Terus ya udah akhirnya berjalan, tapi terus pas aku udah jalanin perusahaanku itu aku bilang sama diriku kayak aduh kayak aku masih terlalu muda untuk punya perusahaan gitu, kayak aku masih mau belajar banyak sama orang lain. Ya udah akhirnya aku mutusin untuk ya udah perusahaanku tetap jalan tapi aku mau kerja sama orang gitu karena kan aku udah punya tim juga. Ya udah akhirnya aku kerja lah mulai dari company yang kecil, kemudian pindah ke company yang lain. Tapi aku beruntung banget kayak kerjaan pertamaku ini emang intentionally aku memilih kerjaan ini walaupun perusahaannya kita cuma bertiga waktu itu, tapi bosku itu beliau baru pulang dari Silicon Valley. Jadi kayak fresh from the oven banget ilmu-ilmunya dia. Jadi aku belajar dari dia. Dan itu sih yang aku pelajari ya dari dulu kan kayak waktu aku pertama kali belajar coding diajarin sama sepupuku yang like di London gitu. Terus bosku ini ex Silicon Valley dan di situ aku ngerasa kayak aku dapet apa ya sebuah ilmu yang sangat up to date gitu. Nah itu penting banget, makanya itu kenapa the reason why aku juga bikin Binar, karena selama aku bekerja aku nyari orang di Indonesia yang sesuai dengan ekspektasi yang aku butuhkan, yang which kita selalu pakai teknologi yang terbaru, itu sulitnya minta ampun gitu. Jadi kayak ada gap yang besar antara di luar sama di Indonesia gitu kan. Kayak ngomongin nggak usah jauh-jauh UI UX engineer atau designer gitu ya, atau researcher gitu. Itu di bos aku ini udah ngomongin dari tahun 2011 gitu. Sedangkan kita di Indonesia ngomongin UI UX tuh hotnya tuh baru-baru mungkin kayak 4 tahun yang lalu gitu kan ya. Jadi kayak kita tuh agak-agak lama gitu ya, kayak ngomongin AI mungkin kayak baru-baru 2 tahun yang lalu, sedangkan di US sudah diomongin dari 10 bahkan 15 tahun yang lalu gitu kan. Jadi itu sih kayak sedikit perjalanan karirku sampai aku akhirnya masuk ke salah satu perusahaan yang akhirnya menjadi unicorn pertama di Indonesia gitu kan. Dan waktu itu aku masuk ke sana itu masih benar-benar dari nol banget, kayak kantornya juga masih jelek banget, nggak ada yang mau masuk sana, dan surprisingly kita juga nggak pernah ada yang menyangka 2 tahun kemudian kita jadi the first unicorn in Indonesia gitu. Ya udah akhirnya dari keluar dari sana aku membangun Binar gitu. Oke, what I see from you dari beberapa menit Mbak Ala cerita gitu ya. Mbak Ala ini secara, nggak tahu nih sadar atau nggak, cuman secara nggak sadar tuh kayaknya pinter banget untuk mencari kesempatan dalam artian menemukan
kok bisa gitu ya, kalau dipikir-pikir kok bisa ketemu gitu, dipertemukan yang saudaranya dari London, terus habis itu bisa ketemu, bukan cuma ketemu sih Mbak, banyak orang yang bisa ketemu, tapi nggak semuanya mau belajar gitu loh. Apalagi tadi Mbak Ella sempat bilang bahwa pada saat waktu itu Mbak join gitu, kondisinya kan belum gede, ibaratnya belum kelihatan. But then you can see it, bisa ngelihat kesempatan itu dan terbukti gitu. Itu tuh kayak mindset dan mentalitas yang menurut aku sangat diperlukan nih, terutama buat para pemirsa yang nonton di rumah. Seperti itu, ini adalah satu hal yang bisa kalian catat, yang bisa kalian mungkin coba terapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Dan satu hal lagi yang aku suka nih, ini no peres ya, gue dari tadi tuh sampai nyatet tuh, saking kayak wow. Itu karena Mbak Ella ngelihat gap yang besar di luar dan di Indo, dan itu bener banget. Dan kalau misalnya ngomong ya, zaman dulu itu ngomongin globalisasi tuh baru sebatas yang kita kenal di textbook tuh nggak sih, yang kayak globalisasi tuh masih topik yang sangat wow gitu, nggak kayak sekarang. Dan dia bisa melihat gap yang besar antara yang terjadi di luar negeri dan di Indonesia. Terus habis itu sekarang berarti kasarnya bisa dibilang you are doing something to apa ya, to close the gap, seperti itu. Melalui Bintang Academy ini juga merupakan salah satu effort untuk memperkecil gap itu, ya seperti itu kurang lebih kalau boleh aku simpulkan. Luar biasa banget. Dan sekarang aku mau menanyakan pertanyaan yang sama untuk Mbak Jane gitu. Apa sih yang membuat Mbak tuh awalnya berkecimpung di dunia teknologi? Boleh di-sharingkan why-nya? Mungkin hal-hal simpelnya gitu yang pertama bikin Mbak mikir, oke, aku kayaknya tertarik gitu. Kalau saya malah nggak jelas awalnya. Jadi ya kebetulan waktu itu saya pindah ke Amerika itu Mei 98 karena yang kerusuhan ya. Jadi tadinya nggak ada rencana untuk kuliah di Amerika sama sekali. Cuman karena itu jadi malah memberi saya kesempatan karena kita pindah satu keluarga. Nggak satu keluarga sih, cuman saya dan adik saya akhirnya kita tinggal di sana. Lalu waktu saya mau daftar kuliah itu, saya sama sekali tadinya nggak tahu tuh mau jurusan apa. Lalu saya bicara juga dengan sepupu saya yang memang sudah mengambil engineering, dia laki-laki. Dia nanya, sukanya apa? Saya bilang, saya nggak tahu sih sukanya apa. Kalau di sekolahan tuh kayaknya semuanya oke-oke, bisa-bisa aja gitu. Tapi saya tahu, dia bilang oke, kalau matematika saya bisa gitu ngerjain. Matematika, fisika sebetulnya saya cukup mengerti. Dia bilang ya udah kamu ngambil engineering aja karena engineering katanya gajinya gede, dia bilang gitu. Jadinya gitu. Jadi dari gaji gede lumayan nih, karena benar kan sekarang programmer itu sangat dicari dan mereka tuh lulusan S1 aja tuh gajinya langsung gede gitu, jauh di beberapa kali dari UMR gitu. Jadi sebetulnya engineering is really good field. Jadi saya pikir ya udah saya coba deh. Tapi kan saya nggak tahu tuh macam-macam teknik, jurusan teknik ada macam-macam. Nah, saya pikir jadi pertama kali saya masuk ke teknik mesin karena background keluarga saya adalah bisnis bengkel. Dari kecil saya udah main sama dongkrak gitu. Jadi umpet di gudang ban gitu. Jadinya saya pikir ya udahlah teknik mesin. Jadi kalau akhir-akhirnya saya perlu bantuin bisnis keluarga pun saya udah mengerti sedikit soal teknik mesinnya. Tapi di tahun pertama itu saya masuk teknik mesin, saya satu-satunya perempuan. Dari satu kelas itu benar-benar satu-satunya perempuan. Di gedung engineering kita pun WC perempuan itu nggak ada di setiap lantai. Jadi kadang-kadang karena partisipasi perempuan masih sedikit gitu, murid perempuannya. Jadi nggak kadang-kadang saya mau cari WC, kok di sini nggak ada WC-nya, ternyata mesti lantai atas atau lantai bawahnya. Karena WC laki-laki jauh lebih banyak daripada WC perempuan. Dan saya ketemu dengan ini. Jadi di Society of Women Engineer itu di Amerika mereka sudah sampai ke kampus-kampus. Jadi saya ikut klubnya dan saya dari situ bertemu dengan teman-teman siswa-siswa engineering dari bidang-bidang yang lain. Akhirnya saya pindah ke electrical computer engineering karena lebih banyak perempuannya, dari sendiri di kelas jadi bertiga di kelas, naik 300% tuh lumayan. Walaupun satu kelas 30-40 kita masih sedikit ya. Dan di situ saya di klub itu saya belajar, mereka ada competitionnya, jadi kita sampai yang ikutan national competition dan kita juara 2. Dan saya melihat wow di sana kesempatannya sangat besar gitu. Makanya setelah saya balik ke Indonesia di 2010 untuk membantu bisnis keluarga,
Lalu saya berdiskusi dengan sepupu saya yang sama-sama dulu dia juga sempat kerja di Boeing engineering juga. Kita bikin SWI di Jakarta gitu. Akhirnya kita bikin SWI di Jakarta 2017. Dan ya itu kita tujuannya tuh untuk menarik minat perempuan deh, karena masih sedikit ya. Jadi awareness-nya juga masih sedikit. Tujuan kita sih hanya itu, untuk meningkatkan awareness dan memberi support. Itulah. Tapi saya suka main Lego tuh dari dulu, dan itu saya minta-minta dibeliin Lego sama ibu saya, nggak pernah dikasih. Sampai akhirnya saya, iya, karena pikir kamu bakal main apa? Iya mau gitu. Karena saya ngeliat di rumah tetangga yang isinya rumah tetangga itu waktu itu isinya 3 anak laki-laki dan mereka punya mainan Lego ini. Saya apa nih? Apa ini mainan apa ini? Sangat sangat menarik, keren, dan saya nggak pernah lihat gitu. Akhirnya juga ya. I see. Oke, ini dua wanita yang sama-sama hebat dengan point of view yang berbeda. Ini kalau yang aku dapat dari Mbak Jane justru awalnya nggak jelas, dalam artian nggak tahu secara spesifik, nggak pernah dapat satu momentum yang kayak aha gitu kan di awal. Tapi yang menarik adalah beliau didatangi oleh kesempatan gitu ya. Beliau masuk ke kesempatan. Dan yang satu hal yang aku kagum adalah your openness. Gak gampang di kala itu untuk open dalam artian oke, dibilang ini prospeknya bagus nih untuk kedepannya, terus you are willing to try. Padahal mungkin Mbak Jen di situ tahu bahwa belum nih, di saat itu belum seperti sekarang, tapi mau loh, openness-nya tuh tinggi seperti itu, dan kemudian berpartisipasi dan menjalankan. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, you could have quit, ya nggak sih? Kayak kenapa masih tetap stay? Berarti kan memang there's something inside of you gitu, dan itu luar biasa banget. Dan berarti sekarang nih kalau bisa dibilang dulu pas Mbak Jen lomba itu yang dapat juara 2 itu, apakah di situ merupakan salah satu momen di mana Mbak Jen merasa kayak oke, ini baru berasa real nih ternyata dunia ini kesempatannya besar sekali. Bener nggak kalau aku ngomong seperti itu, Mbak? Sebetulnya saat itu saya masih belum benar-benar yakin ya engineering itu adalah jalur hidup saya gitu. Okay. Saya senangnya saya belajar banyak waktu, karena kita dalam mengerjakan proyek itu kita harus berinteraksi dengan tim itu minimal tuh harus memiliki tiga jurusan. Jadi saya bisa ketemu dengan yang dari teknik mesin, teknik elektro, waktu itu sama satu lagi teknik sipil kalau nggak salah, dan kita harus mengerjakan proyek itu bersama. Dan proyek itu kita harus approach industri, jadi proyeknya itu real dari dunia industri, kasih kita proyek untuk kerjain sesuatu dan kita harus presentasi. Jadi dari yang saya ingin tekankan itu harus nih saat kita belajar waktu kuliah, sayangnya saya baru ketemu ini di kuliah. Tapi sekarang sudah mulai, saya tahu sekarang sudah mulai sampai tingkat SMA, SMP pun udah banyak aktivitas untuk anak-anak. Itu yang berhubungan dengan industri, kita bisa belajar banyak dari situ. Dan dari situ, setelah itu saya kerjaan saya waktu itu di semiconductor company ya, sebagai product engineer. Jadi kita perusahaannya bikin chip buat handphone. Saya clean room yang kerjanya tuh kayak pakai APD karena benar-benar sensitif itu untuk chip-chip itu ya, nggak boleh ada rambut sedikit pun. Saya kerja itu biasa juga sampai akhirnya sebetulnya sampai setelah ke Indonesia saya mengerjakan finance, dan saya ngerasa sebetulnya hati saya itu benar-benar di bidang engineering teknologi itu. Tapi karena saya sekarang udah nggak berkecimpung situ, jadi makanya saya aktif di Society of Women Engineer ini. I see. Ini balik lagi gitu, I feel honored hari ini bisa mendengarkan cerita dari kedua pembicara kita pada hari ini, karena beda loh, maksudnya menarik juga untuk para pemirsa di rumah bahwa memang kadang kalau kita punya role model gitu ya, terus kita bisa mikir, aduh tapi kan gue nggak kayak dia kan dari awal mungkin udah tahu gitu kan, mungkin dia udah pernah berhadapan langsung lah, gue tuh sampai sekarang nggak jelas mau jurusan apa juga nggak jelas. Tapi orang-orang seperti itu tuh banyak banget, salah satunya itu Mbak Jane. Dan yang penting adalah apa sih kalau dari ceritanya gitu, satu openness ya kan, terus habis itu ya tentunya harus punya resiliensi gitu kan, tahan banting, harus bisa punya grit juga, dan background apapun itu sebenarnya nggak menghalangi sih ya kalau misalnya kita dengar dari cerita kedua pembicara kita pada hari ini. Luar biasa, aku tuh sampai dari tadi nyatet, tau nggak sih, kayak aku punya banyak pertanyaan, mungkin habis ini aku akan tanyakan secara personal.
Tadi Mbak Ala udah cerita perjalanan sedikit akhirnya membangun Binar, ya kan. Terus habis itu Mbak Jane juga udah cerita sedikit SWI ya Mbak bacanya ya, bener ya. Si apa komunitasnya itu bacanya SWI, bener nggak? Betul, betul. Oke, nah tadi Mbak Jenny itu sebenarnya udah cerita sedikit juga SWI gitu gimana, terus kenapa dia gabung dan sekarang masih aktif. Nah ini aku pengen nanya lebih dalam lagi nih terkait dengan kedua hal ini. Yang pertama adalah Binar dan yang kedua adalah tentang si SWI ini sendiri. Nah tadi kalau misalnya pemirsa di rumah mendengarkan, ya kan, Mbak Ala itu pernah bekerja di salah satu startup unicorn di Indonesia, bahkan yang pertama ya Mbak ya. Nah, tadi Mbak Ala tuh udah sempat ngomong juga bahwa dia banyak belajar di situ, dan yang dia pelajari di situ diterapkan di Binar Academy. Nah, aku pengen nanya secara spesifik, apa sih mungkin 1-2 hal yang Mbak dapetin, dan apa yang Mbak terapkan di Binar Academy? Iya, thank you Mbak Vivi. Yang pertama sih yang paling aku rasakan ya, kayak aku menemukan my purpose of life waktu aku ada di perusahaan sebelum ini gitu ya. Karena waktu aku di sana, aku baru sadar bahwa aku tuh bukan bekerja, tapi berkarya. Dan karya aku ini di saat digunakan oleh banyak orang dan itu benar-benar bisa merubah hidupnya mereka, itu disitulah aku menemukan akhirnya, ternyata aku hidup tuh ada purpose-nya ya gitu. Dan CEO-ku yang sekarang udah jadi Mas Menteri gitu ya, CEO-ku ini beliau juga orang yang sangat punya visi yang benar-benar dilakukan gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar dipikirkan tapi benar-benar dieksekusi gitu. Dan itu yang aku rasain banget. Jadi kayak tadi Mbak Vivi bilang kan kayak gimana sih waktu aku ngelihat ada opportunity ini yang dulunya kayak masih belum kelihatan, terus kok tiba-tiba jadi bagus gitu kan. Nah sebenarnya tuh sama ya kayak aku jadi investor sekarang ya. Jadi investor itu apalagi kalau kita invest di perusahaan yang masih kecil banget. Yang bisa kita lihat adalah cuman foundernya, yang bisa kita percaya tuh cuman founder-foundernya aja, orang-orang yang ada di dalam situ gitu kan. Kita nggak bisa lihat kayak ini produknya bakalan successful atau enggak gitu. Jadi sama sebenarnya waktu aku nyari kerja gitu, yang aku lihat tuh bukan kayak gaji udah pasti itu udah nomor berapa buat aku gitu, karena aku selalu punya punya prinsip di mana kayak lifestyleku itu aku tentukan dari apa yang aku dapat gitu. Kadang-kadang kan kita suka kebalik ya, kayak kita mau segini dengan lifestyle yang sudah kutentukan gitu kan. Buktinya aku waktu masih kayak cuman bisa makan pecel lele setiap hari, aku masih hidup gitu. Jadi kayak aku punya freedom gitu dalam memilih decision yang mau aku buat hidupku gitu kan. Jadi balik lagi kayak yang aku biasanya lihat adalah waktu aku mau masuk ke sebuah perusahaan, ya waktu itu sempet kayak ada tawaran berapa perusahaan gitu kan. Tapi yang aku lihat benar-benar siapa leadernya dan apa yang aku bisa pelajari dari dia gitu. Dan waktu itu waktu aku diajak ke perusahaan yang sebelum ini, waktu masih nol banget gitu ya Mas Menteri bilang sama aku mengenai visi misinya dia gitu kan, dan aku cuman put my trust on him gitu untuk kita bisa bareng-bareng mengeksekusi hal tersebut gitu, dan akhirnya kejadian gitu. Dan again waktu itu pun aku sempet nggak jadi tuh mau masuk ke sana karena waktu itu sempat pas mamaku aku ajakkan ke kantor waktu kantor kita pertama banget. Itu kantornya masih jelek banget ya, kayak pernah lihat fotonya. Pernah lihat kan kayak rumah tua gitu di Jalan Ciasem gitu, kayak udah mau ambruk rumahnya gitu, kayak nggak ada yang mau ngantor di situ. Sampai mamaku tuh pas aku bawa ke sana kan
aku udah seneng gitu ya, kayak mah ini kantorku yang baru nanti gitu, terus kayak mukanya kayak sedih gitu. Soalnya kan sebelum aku di sana, company-ku kan lumayan besar lah gitu ya, udah tersebar di Indonesia gitu. Terus kayak mamaku bilang kayak kamu beneran mau masuk ke sana gitu, kata dia kan. Terus ya udah, akhirnya aku juga jadi pikir-pikir lagi tuh. Akhirnya aku ngomong lah sama Mas Menteri. Tapi waktu itu Mas Menteri bilang sama aku kayak, ya mungkin sekarang awal-awal driver kita paling cuma ratusan, tapi suatu saat nanti kita akan ngidupin jutaan orang di luar sana. Oh And my it God, really happen amazing. gitu kan. Iya kan, it really happen kayak sekarang ada berapa banyak orang di luar sana yang setiap hari itu kayak hidupnya itu bergantung sama apa yang pernah aku buat gitu. Jadi itu benar-benar satu hal yang aku pelajari banget. Jadi kayak di situ aku belajar bahwa di saat kita membuat sebuah perusahaan, it's not about making profit, tapi bagaimana kita bisa punya visi yang lebih besar daripada itu, dan apa sih yang bikin kita nggak bisa tidur setiap malam gitu. Kayak yang bikin aku nggak bisa tidur adalah kenapa anak-anak Indonesia belajar itu harus menghafal, gitu salah satunya gitu kan ya. Kenapa kita tuh belajar bukan memahami tapi menghafal gitu. Jadi itu yang aku bawa sampai sekarang gitu ya. Jadi aku selalu make sure bahwa semua tim yang kerja sama aku itu kita lagi membangun mimpi yang sama untuk Indonesia, dan mudah-mudahan nanti bisa untuk dunia gitu. Dan itu yang pertama, mengenai purpose dan vision and mission. Yang kedua sih sebenarnya ini lebih technical ya, mengenai building product gitu ya. Product can be anything gitu kan, kayak kalau di aku ya it's all about technology product gitu, aplikasi gitu. Tapi di Binar juga kita punya produk itu kan edukasi juga gitu, cara kita mengajar, cara kita facilitator kita menginikan diskusi di dalam kelas seperti apa, terus cara kita menyampaikan materi-materi kita itu adalah produk-produk Binar. Tapi kita coba ambil mengenai produk aplikasi gitu. Nah, building a product is not a one night success buat aku gitu. Kayak jadi kan sekarang kayak banyak orang yang oke, aku punya ide nih, aku mau bikin ini gitu kan. Nah, ide aja tuh nggak cukup, tapi harus kita eksekusi gitu ya. Dan di saat kita udah launch produk tersebut, belum tentu produk itu langsung sukses gitu. Nah, kebetulan di company yang sebelumnya, aku banyak bikin produk dan ada yang sukses, ada yang gagal gitu kan. Dan yang terpenting adalah di saat kita meluncing sebuah produk, itu adalah kita terus iterasi gitu. Kita terus kayak, oke, ini pokoknya biasanya kita bilang adalah minimum viable product. Kita launch nih minimum viable product-nya seperti apa, kemudian kita iterasi terus. Nah, disitulah yang membuat produk kita itu makin lama makin bagus. Dan again, di saat kita launch, jangan patah semangat dulu kalau misalnya itu gagal. Yang paling penting adalah di saat kita launch, kita udah punya minimum produknya, kita harus punya juga cara untuk gathering feedback dari customer. Yes. Gitu. Dan juga selain gathering feedback dari customer, kalau di teknologi itu kita bisa men-track segala macam kan, kayak di saat teman-teman masuk ke dalam suatu app, kita tuh bisa nge-track teman-teman berapa lama ada di home screen-nya, kemudian masuk ke checkout page-nya itu berapa lama, sampai teman-teman membeli sebuah produk gitu. Nah, di situ misalnya kayak waktu pertama kali Binar App launch gitu, kayak orang untuk sampai purchase our product itu bisa memakan waktu sampai 2 hari. Nah, terus kita iterasi lagi, ada apa ya di app kita, kenapa orang untuk decide untuk beli produk kita kok lama banget gitu. Terus kita improve dari berbagai macam sisi, kemudian akhirnya lama-lama ke-reduce jadi cuman kayak 4 jam gitu kan. Nah, bahkan kayak bisa lagi di iniin lagi untuk bikin sampai orang decision making prosesnya lebih mudah gitu. Jadi again, kita terus mengiterasi produk. Simple misalnya teman-teman punya webinar kayak gini gitu kan. Yang paling penting adalah gathering feedback nanti setelah webinar, tanya sama audiensnya apa yang kurang,
kemudian kita improve terus-terusan. Nah itu sebenarnya adalah secret recipe dari kita orang-orang startup digital yang mungkin orang-orang tuh nggak ngelihat gitu. Orang-orang ngelihatnya mungkin kayak, oh waktu si unicorn ini mau launching tuh udah tahu mau bikin produk sampai 14. Waktu itu aku launching 2 tahun itu produknya 14 produk baru yang aku launching gitu. Ya. Terus kayak orang tuh udah mikirnya kayak kita udah punya pemikiran itu semua. Enggak, padahal kita tuh launchnya kayak dari cuman 1, terus kita improve lagi sampai kita bisa bikin produk-produk baru. Itu juga hasil dari iterasi-iterasi itu sih. Jadi jangan mikir kayak kita harus semua punya semuanya, tapi kita build dulu dari kecil. Karena kadang-kadang di saat membuat sebuah bisnis itu, kita punya capital juga nggak begitu besar, jadi kita juga belum bisa yang mau bikin semuanya gitu kan. Pelan-pelan aja dulu dari kecil, baru pelan-pelan kita improve. Gitu sih Mbak. Luar biasa. Itu singkat padat jelas ya. I believe itu pengalaman yang udah bertahun-tahun cuma disimpulkan dalam beberapa menit gitu untuk pemirsa di rumah. Apa yang dipelajari selama bertahun-tahun dan akhirnya diterapkan, dan emang nggak bisa sesuatu yang selalu melulu bersifat teknis gitu ya ketika nanya tips. Tapi ini juga value yang dari tadi yang aku amazed banget. Aku bukan bekerja di sini, tapi aku berkarya gitu kan. Aku berkarya, dan karyaku itu bisa mengubah atau paling enggak menyentuh hidup banyak orang. Itu luar biasa banget. Masalah teknis tentunya perlu, tentunya penting. Tapi kalau misalnya dari awal teknisnya bagus, tapi value-nya itu nggak ada, sama aja seperti itu. Nah, ini sebagai penutup nih, karena nggak terasa sebenarnya dari tadi kita udah ngobrol seru banget. Kita sampai nggak berasa, kita udah hampir di ujung acara. Pertanyaan terakhir dan sekaligus penutup yang akan ditujukan kepada Mbak Jane. Nah, ini tadi aku ngobrol tentang Binar, sekarang aku pengen nanya tentang Sui gitu. Tadi sebenarnya sempat di-mention sedikit kenapa tertarik bergabung gitu loh. Tapi boleh nggak mungkin di-sharing yang lebih detail lagi gitu kan. Kenapa tertarik dan kemudian apa sih dampak atau kemudian apa yang Mbak Jane dapatkan gitu dari komunitas ini, dan gimana Mbak Jane sekarang di Jakarta berusaha untuk merekrut lah ya ibaratnya gitu, atau mengajak para wanita itu untuk ikut komunitas ini, seperti itu. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan tentang SUI ya. Jadi kita SUI itu it's a non-profit organization. Jadi kita ingin meningkatkan minat dan awareness masyarakat tentang STEAM ya, tentang STEM, Science, Technology, Engineering. Sekarang dimasukin Arts, Math. Walaupun saya sangat gagal di bidang art, jadi saya lebih fokus di STEM. Jadi kita banyak program-programnya, selain networking untuk yang sudah berkecimpung di dunia engineering teknologi, kita banyak outreach ke anak-anak. Jadi sebelum pandemi ini saya suka keliling ke sekolah-sekolah, kasih lihat video dokumenter tentang Engineering Our World gitu. Terus udah gitu kita bikin aktivitas ke anak-anak. Sebelum pandemi kita malah pernah bikin aktivitas di Disrupto juga tuh. Bulan Maret tahun lalu, dan sayangnya itu baru mulai jadi peminatnya sedikit. Tapi sebelumnya kita setiap Engineering Week di bulan Februari itu kita bikin event. Ada yang kelasnya kita pisahkan menurut usia ya. Jadi ada yang membuat semacam kayak chemistry gitu, eksperimen chemistry. Ada yang coding juga untuk yang lebih besar. Dan terakhir itu tahun lalu kita di bulan Februari sampai 50-an anak yang hadir. Dan bagusnya juga jumlah persentase perempuan dan laki-laki itu almost 50-50. Jadi kita senang sekali nih anak-anak yang perempuan pun sudah berminat, dan orang tuanya juga sudah berminat untuk mengajak anak-anak yang perempuan untuk di bidang ini. Dan itu yang saya sangat inginkan, karena saya secara pribadi kan saya waktu itu nggak tahu, saya nggak ngerti bahwa there is such thing as engineering technology yang keren banget gitu. Mungkin karena saya lebih tua dari Mbak Ala ya, jadinya saya waktu itu kayak masih nggak ngerti apa-apa gitu, masih semuanya kalau tes minat dan bakat, kalau mau kuliah gitu masih yang jadul lah, belum ada, maksudnya belum bisa browsing sendiri, cari informasi sendiri. Jadi saya pikir oke, saya ingin memberi kesempatan karena di Indonesia saya yakin juga masih belum terlalu banyak awareness-nya. Jadi saya ingin memberi kesempatan
informasi kepada orang tua bahwa ini adalah banyak loh yang seru-seru gitu, nggak cuma arts and craft, terutama perempuan pun ada teman saya sendiri yang anak perempuannya itu tadinya sempat diminta untuk ikutan kompetisi sains. Dan dia ngapain perempuan ikutan kompetisi sains? Kalau misalnya dance atau nari nggak apa-apa deh. Saya dengernya udah yang gitu. Maksudnya masih ada orang tua yang pokoknya masih berpikiran seperti itu gitu. Padahal kesempatannya itu sangat luas. Karena kan kita bisa menggabungkan art dengan teknologi sekarang, ya kan? Itu kesempatannya sangat besar. Jadi saya kasihan kalau anak-anak ini tidak dapat informasinya, tidak dapat kesempatan. Yes, untuk makanya itu yang saya ingin jalankan dengan Sui. Dan kebetulan saya punya anak 2, jadi waktu itu saya sempat vakum ya. Waktu saya balik ke Indonesia itu saya sibuk ngurus anak, dan anak saya sekarang sudah mulai besar, dan saya suka sekali gitu mengadakan aktivitas-aktivitas ini awalnya dengan mereka. Yes. Lalu kita bukalah gitu aktivitas yang lain. That's awesome. Ini aku dapat satu nih. Aku dapat nih takeaway-nya. Aku dapat gimana caranya Mbak Jane itu rindu kan. Gue pernah ngerasain ini nih dulu. Tadinya aku nggak tahu ini keren, ternyata keren dan ini luar biasa dan aku mau orang juga tahu. Terus gimana caranya gitu kan? Ya, be the change you wanna see. Intinya seperti itu kan keyword-nya. Dalam artian, dulu saya nggak tahu, dulu saya nggak ngerti. Nah, jadi sekarang saya mau ajak orang yang mungkin sekarang nggak ngerti, sekarang nggak tahu, saya jadikan tahu, saya buat mengerti, mungkin dia akan sayang, dan hopefully dia bisa berkecimpung, karena bukan buat saya gitu ya, tapi buat mereka sendiri kok. Itu luar biasa banget. Dan tadi kita sudah mendengar pemirsa sharing dari kedua pembicara kita yang luar biasa, both from different backgrounds, beda jalur gitu ya, beda jalur hidup, beda yang dilakukan, tapi intinya tetap sama gitu. Mereka berdua adalah wanita hebat yang berkecimpung di dunia yang memang punya stereotip yang sangat maskulin seperti itu kan. Mereka berdua merupakan orang-orang yang menemukan terobosan-terobosan di bidangnya, walaupun mungkin di awal they don't know it gitu loh, they didn't know it. Karena seperti yang tadi Mbak Ala bilang, bahwa di awal itu juga memang kita tidak harus selalu tahu semuanya secara spesifik dan jelas di awal gitu. Yang penting jalanin dulu aja, punya mentalitas yang baik, value-value-nya yang baik, dan tetap terbuka pada kesempatan. Seperti itu. Nah, jadi gimana para perempuan di Indonesia? Apakah tertarik untuk mulai berkecimpung di dunia teknologi setelah menyimak diskusi kita pada hari ini? Aku kayaknya abis ini mau kepo sih sebenarnya, walaupun aku sedikit banyak agak buta gitu ya, karena aku background-nya sangat sosial, tapi menarik. Ini menarik banget. Aku akan sedikit ngobrol-ngobrol, research, siapa tahu ya kan, siapa tahu saya bisa berkecimpung juga. Nah, dan dengan begitu berakhir pula sesi talk show DNA Digitalks Women in Tech kita pada hari ini. Terima kasih banyak Mbak Ala, terima kasih banyak Mbak Jane, para pembicara kita yang sudah hadir, sudah sharing. Thank you so much, banyak banget yang bisa dipelajari. Tentunya terima kasih para peserta pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan sesi talk show pada hari ini. Nah, DNA Digitalks, Grand Opening of Disrupto Digital Hub dipersembahkan oleh Sinar Masland, Digital Hub at BSD City, Disrupto, Connected Art Platform, dan Weir Group. Nah, untuk pemirsa, jangan lupa juga ya untuk follow @digitalhub.bsdcity dan @disrupto.id, disrupto.id, untuk mengetahui lebih lanjut tentang Disrupto Digital Hub dan program-program yang akan datang. Tentunya seru-seru, bermanfaat, dan banyak pelajaran yang kita bisa dapat dari program-program ke depannya juga. Saya Phoebe Caroline, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak, dan sampai jumpa.